dijelaskan oleh saudari Natasha Salsabila. Kiranya kami persilakan. Jelaskan proses pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu pada mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang di bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur berperan penting untuk memecahkan makanan, melembabkannya, dan membuat makanan lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecahkan karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia yaitu enzim petialin dan amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Terdapat katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Setelah saya akan menjelaskan bagian yang kedua yaitu kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan periastalik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Organ yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah organ yang berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut sphincter pylorus. Sphincter pylorus terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut duodenum atau usus 12 jari. Baik, di sini saya akan menjelaskan organ pencernaan hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantong empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas.
Lalu, makanan tersebut dicerna dengan bantuan enzim amilase, lipase, dan tripisin dari pankreas serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus sendiri. Dah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus dan berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum dan rektum. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral, elektrolit dan dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Untuk selanjutnya, rektum dan anus. Untuk selanjutnya yaitu organ rektum dan anus. Sisi usus besar yang telah menjadi spase kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penumpangan fase sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan fases. Inilah yang membuat sobat merasa mulas dan ingin buang air besar. Fases nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya fases. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran fases.